Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku, Wanda Andita, yang akan menemani teman-teman semuanya untuk belajar bersama membahas unsur intrinsik dan ekstrinsik dari sebuah karya sastra. Video ini Wanda buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yeni Hayati M. Hum. Jika di video sebelumnya kita telah membahas unsur intrinsik dan ekstrinsik dari karya sastra angkatan Pujangga Baru, kali ini kita akan membahas analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari karya sastra angkatan 45. Karya sastra yang akan Wanda analisis kali ini berupa puisi, yaitu puisi Doa karya Chairil Anwar. Puisi Doa karya Chairil Anwar ini merupakan salah satu puisi yang termaktub dalam buku Deru Campur Debu karya Chairil Anwar. Sebelum Wanda membahas analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra angkatan 45 ini, Wanda akan menjelaskan terlebih dahulu tentang buku Deru Campur Debu karya Chairil Anwar. Chairil Anwar menulis buku Deru Campur Debu ini mulai pada tahun 1943 dan diterbitkan pada tahun 1949. Buku ini terdiri dari 27 sajak terkemuka karya Chairil Anwar yang dihiasi dengan ilustrasi. Dari kumpulan sajak ini tercermin perjuangan yang tidak pernah padam dan terus membahana dalam perjalanan waktu. Sebagai manusia, seidealis apapun Chairil Anwar pun ingin mengungkapkan sisi romantismenya dalam jiwanya yang menggebu. Meskipun romantisme yang dia rasakan lebih menjurus pada kegalauan dan kegelisahan hati. Namun, apa yang dirasakan Chairil Anwar pun bukan sekedar hubungan interpersonal, melainkan juga mengungkapkan sisi religiusitas lewat puisi Doa. Puisi Doa ini ditulis Chairil Anwar pada tanggal 13 November tahun 1943 sebagai ekspresi penyerahan dirinya kepada Tuhan. Nah, pasti teman-teman semua udah pada kepo nih, seperti apa sih puisi Doa karya Chairil Anwar ini? Kita baca sama-sama yuk teman-teman, check it out! Doa karya Chairil Anwar. Kepada pemeluk teguh, Tuhanku, dalam termenung aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Nah, itulah tadi puisi Doa karya Chairil Anwar. Bagus kan teman-teman? Sekarang kita masuk kepada unsur intrinsik puisi Doa karya Chairil Anwar. Check it out! Unsur intrinsik yang akan kita bahas pertama adalah tipografi. Tipografi yang digunakan pada puisi Doa karya Chairil Anwar ini adalah tipografi beraturan tidak simetris. Penulis menggunakan huruf kapital di setiap awal lirik yang mengungkapkan dengan tegas bahwa penulis menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kemudian, pada puisi ini ada bait yang menjorok dan ada yang tidak, yang menggambarkan keadaan penulis yang kacau dan tidak teratur
saat dirinya mengalami krisis iman. Pada puisi ini juga tidak diberikan tanda baca titik. Hal ini dilakukan penulis untuk memperjelas bahwa masalah yang tengah dialami tokoh bersifat kronologis dan sebab akibat yang tidak dapat dipisahkan. Unsur intrinsik yang kedua adalah diksi. Diksi yang digunakan pada puisi ini berupa diksi yang menggambarkan perasaan bimbang dan lemah. Seperti yang pertama, diksi pada kata penuh seluruh. Ia mempunyai makna yang sama. Hal ini bertujuan untuk menyatakan bahwa Tuhan ada dan selalu bersama kita. Diksi yang kedua adalah diksi pada kata lilin. Ia mempunyai makna sebagai penerang atau petunjuk dalam kehidupan manusia. Diksi yang ketiga terdapat pada kata hilang bentuk. Ia menggambarkan bahwa penulis sudah terjerumus terlalu dalam pada kesesatan yang akhirnya mengakibatkan dirinya hancur. Unsur intrinsik yang ketiga adalah kata konkret. Di dalam puisi ini terdapat beberapa kata konkret seperti pada lirik tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Kata lilin disandingkan dengan kata tinggal kerlip yang menggambarkan petunjuk dalam kehidupan yang hanya tinggal secercah dalam kesesatan. Kesesatan di sini digambarkan dengan kalimat kelam sunyi. Lalu pada kutipan puisi di pintumu aku mengetuk. Kata pintu di sini menggambarkan jalan, lalu diiringi dengan kata aku mengetuk, menggambarkan keadaan yang ingin kembali. Jadi, pada kutipan tersebut dimaksudkan bahwa penulis sadar dengan krisis iman yang tengah ia alami dan ia ingin kembali kepada jalan yang benar dan jalan yang diridhoi oleh Tuhan. Nah, teman-teman, unsur intrinsik yang keempat adalah imaji. Imaji atau pencitraan yang muncul pada puisi ini adalah imaji pendengaran atau auditif dan imaji penglihatan atau visual. Imaji pendengaran terdapat pada lirik aku masih menyebut namamu. Pada lirik ini, pembaca seolah-olah diajak mendengarkan ucapan tokoh aku ketika ia menyebut nama Tuhan. Sedangkan imaji penglihatan terdapat pada bait Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Pada kutipan ini menggambarkan pencitraan visual yang melukiskan kedekatan antara penyair dengan Tuhan. Pemanfaatan pencitraan dalam puisi tersebut mampu menghidupkan imaji pembaca dalam merasakan apa yang dirasakan oleh penyair, dengan menghayati pengalaman religi penyair. Unsur intrinsik yang kelima adalah rima. Puisi doa ini menggunakan rima acak yang dinominasi dengan vokal U, yang merupakan vokal berat. Hal ini menunjukkan atau menggambarkan bahwa masalah krisis iman yang dialami oleh penyair merupakan masalah yang berat. Unsur intrinsik yang keenam adalah gaya bahasa atau majas. Majas yang digunakan dalam puisi doa karya Chairil Anwar ini ada dua. Yang pertama, majas metafora. Pada puisi ini, penulis menggunakan majas metafora untuk membandingkan keseriusannya dan kekhusyukannya dalam berdoa dengan pengembarannya ke negeri asing yang terdapat pada lirik aku hilang bentuk, remuk. Lirik ini melukiskan sesuatu yang berlebihan sehingga menimbulkan efek makna yang khusus. Teman-teman, unsur intrinsik yang ketujuh adalah tema. Tema dalam puisi doa karya Chairil Anwar ini adalah ketuhanan atau rasa cinta kepada Tuhan. Selanjutnya, unsur intrinsik yang kedelapan adalah suasana. Suasana dalam puisi doa ini adalah menyedihkan dan mengharukan. Suasana menyedihkan dibuktikan dalam kutipan dalam termangu, aku menyebut namamu. Hal ini menunjukkan bahwa penulis termenung memikirkan perbuatan salahnya dan benar-benar menyesal atas apa yang telah ia perbuat. Sedangkan suasana yang mengharukan dibuktikan dalam kutipan di pintumu aku mengetuk. Lirik ini menunjukkan penyesalan penulis dan rasa ingin bertaubat dengan sungguh-sungguh. Nah, teman-teman semuanya, selanjutnya unsur intrinsik yang ke-9 adalah nada.
Nada yang digunakan dalam puisi ini adalah nada yang sedih, karena pada puisi tersebut bercerita tentang seseorang yang sangat menyesal atas apa yang ia perbuat. Unsur intrinsik yang ke-10 adalah rasa. Dalam puisi doa ini, gambaran perasaan penyair adalah perasaan terharu dan rindu kepada Tuhannya. Perasaan tersebut tergambar dari diksi yang digunakan, antara lain kata termenung, menyebut namamu, aku hilang bentuk, remuk, aku tidak bisa berpaling. Nah, unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Amanat yang dapat kita ambil dari puisi doa karya Chairil Anwar ini adalah, sebagai seorang manusia, kita tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Namun, selama kita masih punya waktu, kita juga masih punya kesempatan untuk bertaubat dan menyadari kesalahan yang pernah kita perbuat. Sebesar apapun masalah yang menimpa kita, ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang maha besar dan selalu ada bersama kita. Sesungguhnya Tuhan itu maha baik. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, jika akhirnya kita bertaubat dan mohon ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan memaafkan kesalahan kita. Nah, teman-teman, itulah tadi unsur intrinsik dari puisi doa karya Chairil Anwar. Selanjutnya, kita akan membahas analisis unsur ekstrinsik dari puisi doa karya Chairil Anwar. Check it out! Unsur ekstrinsik yang pertama adalah unsur biografi pengarang. Chairil Anwar. Siapa sih yang gak kenal Chairil Anwar? Chairil Anwar merupakan salah satu sastrawan Indonesia yang terkenal yang berasal dari Medan dan memiliki darah Minangkabau. Chairil Anwar lahir di kota Medan pada tanggal 26 Juli 1922. Dia merupakan anak satu-satunya dari pasangan Tulus dan Saleha. Keduanya berasal dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Ayahnya merupakan seorang Bupati Indragiri, Riau, yang tewas dalam pembantaian Rengat. Pada usianya 15 tahun, Chairil Anwar telah bertekad untuk menjadi seniman. Sehingga pada usianya 19 tahun, beliau pindah ke Batavia dan mulai mengenal dunia sastra. Chairil Anwar mulai terkenal dalam dunia sastra setelah muatan tulisannya di majalah Nisan pada tahun 1942. Saat itu ia baru berusia 20 tahun. Ia juga dikenal si binatang jalang dalam karyanya yaitu Puisi Aku. Ia telah menulis sebanyak 94 karya termasuk 70 puisi. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, ia dinobatkan oleh HB Jasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Vitalitas puisi Chairil Anwar tidak pernah diimbangi dengan kondisi fisiknya. Sebelum menginjak usia 27 tahun, sejumlah penyakit telah menimpanya, seperti TBC dan komplikasi. Hal ini dikarenakan selama hidupnya, Chairil Anwar memiliki gaya hidup yang bebas, tidak teratur, dan berantakan. Chairil Anwar meninggal dunia pada tanggal 28 April tahun 1949 di Jakarta, dan dimakamkan sehari kemudian di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak, Jakarta. Unsur ekstrinsik yang kedua adalah nilai budaya pada puisi doa karya Chairil Anwar. Nilai budaya pada bait pertama adalah menggambarkan kesungguhan dan keikhlasan seorang hamba yang memohon pertolongan kepada Tuhan tanpa ada keraguan akan kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Penyesalan akan dosa-dosa di masa lalu menyadarkan seorang hamba untuk lebih dekat dengan Tuhannya. Selanjutnya, nilai budaya pada bait kedua. Pada bait kedua ini menggambarkan seorang hamba yang kehilangan bahkan hancur seluruh jiwa dan raganya akibat dari dosa-dosa yang ia perbuat selama masa hidupnya. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk hati-hati dalam berbuat dan selalu mengingat dan melibatkan Tuhan dalam setiap tindakan dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Selanjutnya, nilai budaya pada bait ketiga. Pada bait ketiga ini menjelaskan tentang sebuah perjalanan seorang hamba yang mencari jati diri dan tujuan hidupnya, hingga ia menemukan sebuah jawaban yang membuka mata hatinya, bahwa tujuan dari hidupnya adalah untuk beribadah kepada Tuhan.
Nilai yang dapat kita ambil adalah bahwa manusia diciptakan di dunia ini agar beribadah dan menyembah Tuhan dan memberitahukan kepada kita semua bahwa sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kita akan mampu melewati semuanya dengan bantuan kebesaran Tuhan. Nilai budaya pada bait keempat adalah pada bait keempat ini menggambarkan keyakinan seorang hamba yang tidak bisa lagi jauh dari Tuhan. Nilai yang dapat kita ambil dari bait ini adalah besarnya kasih sayang Tuhan kepada hambanya dengan memberikan hidayah dan jalan terbaik atas masalah yang dihadapi hambanya. Nah, teman-teman semuanya, itulah tadi unsur ekstrinsik dari puisi doa karya Chairil Anwar. Jadi, teman-teman semua udah pada tahu kan apa saja unsur intrinsik dan ekstrinsik dari puisi doa karya Chairil Anwar. Nah, teman-teman semuanya, demikianlah video dari Wanda. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-subscribe ya teman-teman. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam literasi.